Di tengah dinginnya musim dingin Eropa Timur, perang antara Rusia dan Ukraina kembali memasuki fase yang menentukan dan penuh tekanan. Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini tidak lagi hanya dipahami sebagai pertempuran di garis depan atau perebutan wilayah semata, melainkan sebagai ujian ketahanan nasional, kekuatan industri militer, serta kecanggihan strategi jangka panjang. Awal tahun 2026 menjadi momen penting ketika dunia kembali menyaksikan bagaimana Rusia memainkan peran sentralnya melalui rangkaian operasi militer terkoordinasi yang berdampak besar terhadap infrastruktur vital Ukraina dan keseimbangan konflik secara keseluruhan. Gelombang serangan terbaru Rusia menunjukkan pola yang semakin matang dan terukur. Dengan mengombinasikan penggunaan rudal jarak jauh presisi tinggi, drone kamikaze dalam jumlah besar, serta sistem persenjataan modern lainnya, Moskow menargetkan simpul-simpul energi dan logistik Ukraina secara sistematis. Pembangkit listrik, gardu distribusi, jaringan transmisi, hingga fasilitas pemanas kota menjadi sasaran utama. Dalam konteks perang modern, langkah ini mencerminkan pemahaman mendalam Rusia bahwa energi adalah tulang punggung sebuah negara. Ketika aliran listrik dan pemanas terhenti, dampaknya menjalar jauh melampaui sektor militer, menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Dampak serangan tersebut langsung dirasakan oleh warga sipil Ukraina. Kota-kota besar mengalami pemadaman listrik dan pemanas di saat suhu musim dingin berada pada titik terendah. Apartemen gelap, rumah sakit bekerja dengan generator darurat, dan sekolah-sekolah terpaksa menghentikan aktivitas. Jutaan warga harus beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas, mencerminkan betapa rapuhnya kehidupan modern ketika infrastruktur dasar lumpuh. Dalam situasi seperti ini, tekanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental. Ketidakpastian yang terus-menerus menjadi bagian dari keseharian, dan inilah salah satu tujuan strategis dari perang infrastruktur yang dijalankan Rusia. Namun, Ukraina juga menunjukkan ketahanan yang tidak bisa diremehkan. Pemerintah dan operator energi setempat bergerak cepat melakukan perbaikan darurat. Teknisi bekerja siang dan malam, seringkali di bawah ancaman serangan lanjutan untuk mengembalikan aliran listrik dan pemanas meski hanya sementara. Generator portable, jalur distribusi alternatif, dan sistem pemulihan darurat menjadi solusi jangka pendek. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa setiap pemulihan ini bersifat rapuh. Serangan lanjutan dapat kembali merusak jaringan yang baru saja diperbaiki, menciptakan siklus kelelahan yang sulit diputus. Bantuan internasional pun mengalir ke Ukraina sebagai bentuk solidaritas global. Negara-negara barat dan berbagai organisasi kemanusiaan mengirimkan dana, peralatan, serta bantuan musim dingin bagi warga sipil. Selimut, makanan, obat-obatan, dan generator menjadi simbol dukungan dunia. Meski demikian, bantuan tersebut lebih berfungsi sebagai penyangga krisis ketimbang solusi permanen. Infrastruktur energi berskala nasional membutuhkan investasi besar, waktu panjang, dan stabilitas keamanan untuk pulih sepenuhnya. Dalam konteks inilah keunggulan Rusia dalam hal sumber daya dan kapasitas industri mulai terlihat semakin jelas. Dari sudut pandang strategi militer dan geopolitik, langkah Rusia mencerminkan pendekatan perang jangka panjang yang disiplin dan konsisten. Moskow tidak sekedar mengandalkan kekuatan tempur konvensional, tetapi juga memanfaatkan tekanan ekonomi, energi, dan psikologis secara bersamaan. Di tengah sanksi internasional dan tekanan politik, Rusia tetap mampu mempertahankan ritme operasinya, menyesuaikan taktik, serta menjaga kapasitas produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut telah mempersiapkan diri untuk konflik berkepanjangan dengan perhitungan matang terhadap biaya dan manfaat strategisnya. Reaksi dunia terhadap situasi ini pun beragam. Negara-negara barat secara terbuka mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan menegaskan dukungan mereka kepada Ukraina, baik dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, maupun kemanusiaan. Sanksi tambahan dibahas, pernyataan politik dikeluarkan, dan diplomasi terus diupayakan. Namun di balik semua itu, terdapat kesadaran yang semakin menguat bahwa konflik ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Rusia telah menempatkan dirinya sebagai aktor kunci yang tidak bisa diabaikan dalam perhitungan keamanan Eropa dan global.
Setiap langkah Moskow memaksa dunia untuk menyesuaikan strategi dan ekspektasinya. Dalam hal pemulihan, para analis sepakat bahwa mengembalikan layanan dasar seperti listrik dan pemanas dapat dilakukan dalam hitungan hari hingga minggu di beberapa wilayah. Namun untuk membangun kembali infrastruktur energi secara menyeluruh dan lebih tahan terhadap serangan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selama perang masih berlangsung, Ukraina akan terus berada dalam siklus perbaikan dan kerusakan ulang. Di sisi lain, Rusia tampak siap memainkan permainan panjang ini, mengandalkan kedalaman sumber daya, pengalaman militer, dan kemampuan adaptasi strategis yang telah teruji dalam berbagai medan konflik. Konflik Rusia-Ukraina di awal tahun 2026 dengan demikian memperlihatkan wajah perang modern yang sesungguhnya. Ini adalah perang ketahanan, perang teknologi, dan perang strategi jangka panjang. Bukan hanya soal siapa yang merebut wilayah hari ini, tetapi siapa yang mampu bertahan, mengendalikan sumber daya, dan menjaga tekanan dalam jangka waktu lama. Dalam dinamika tersebut, Rusia menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar bereaksi, melainkan secara aktif membentuk arah konflik sesuai kepentingan strategisnya. Pada akhirnya, dunia berada pada persimpangan antara harapan akan diplomasi dan realitas keras di lapangan. Selama negosiasi belum menghasilkan terobosan, perang akan terus berjalan mengikuti logika kekuatan dan ketahanan. Dan dalam panggung geopolitik yang semakin kompleks ini, Rusia tetap tampil sebagai salah satu pemain paling menentukan. Sebuah negara yang terlepas dari kontroversi dan tekanan global masih mampu menunjukkan kapasitas militernya, konsistensi strategisnya, dan pengaruh besarnya terhadap arah sejarah kawasan Eropa Timur saat ini. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.